Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pagi hari ini, hari Sabtu 2 Maret 2024. Masih awal bulan, tentunya masih semangat ya. Nggak kerasa di 2024 ini kita sudah masuk di bulan ketiga dan sebentar lagi bagi yang Muslim, insya Allah minggu depan kita sudah mulai masuk bulan Ramadan. Sepertinya di akhir pekan ini juga sudah mulai banyak ya yang mungkin sudah sibuk dengan persiapan menyambut bulan Ramadan dan mungkin ada sebagian yang sedang berkumpul dengan keluarga atau pulang kampung atau kalau di Jawa Barat itu ada istilah munggahan ya. Di Bandung ini biasanya ada tradisi munggahan. Ini tradisi yang kalau dulu saya di kampung halaman nggak ada gitu ya, karena saya bukan asli dari Bandung. Nah, ini mungkin ada sebagian yang tinggal di Bandung lagi sibuk munggahan. Jadi buat Bapak Ibu yang pagi hari ini hadir adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang tentunya adalah para pembelajar sejati, karena pagi hari ini kurang lebih sampai jam 11.30 kita akan sama-sama belajar. Dan tentunya harapannya Bapak Ibu menyimak dari awal sampai akhir. Dan kalau bisa pastikan Bapak Ibu sudah sarapan. Kenapa? Karena materi pagi ini mungkin agak berpikir sedikit, terutama buat biasanya nih buat ibu-ibu yang kadang istilahnya tuh suka, wah saya mah gaptek gitu. Nah hari ini nggak ada istilah gaptek. Kalau kita mau punya tekad kuat, kita mau belajar, insya Allah pasti bisa. Baik, Bapak Ibu silakan yang sudah hadir. Alhamdulillah pagi ini sudah ada sekitar 30 peserta. Silakan dong boleh tuliskan nama, asal kota di kolom chat. Pengen tahu dari mana saja yang sudah hadir. Ada Ibu Iip dari Bekasi. Iya, betul Bu. Terus ada siapa lagi nih yang sudah hadir? Ada Pak Jan, ada Pak Mulyana dari Bandung. Yang lain silahkan yang belum absen, pengen tahu ada Bapak Ibu siapa aja. Pak Edi Sofyan, Ibu Endah Wira dari Solo, dari Tangsel ya, dari Bekasi, dari Bogor nih sudah ada juga. Ada yang dari luar pulau sudah hadir? Denpasar, terima kasih Pak Dadan sudah hadir dari Denpasar, Bali ya. Pagi ini di Bandung alhamdulillah cerah, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga sama secerah hati Bapak Ibu karena masih awal bulan, yang karyawan baru gajian, kalau yang pengusaha mikirin gajian karyawan ya. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pagi hari ini masih temanya marketing, tapi pagi ini kita akan belajar yang berkaitan dengan digital, dan narasumber kita pagi ini sahabat saya, guru saya, luar biasa ya, beliau sudah lama, sudah banyak sekali pengalamannya di dunia digital marketing, khususnya di Facebook. Namun sebelum ke narasumber utama, kita akan simak dulu dari founder Sekolah Bisnis Indonesia, dan beliau juga seorang bisnis coach yang sudah banyak sekali membimbing para pelaku usaha dan para pebisnis. Mari kita simak dulu dari founder, dari guru kita, mentor kita, Coach Muhammad Hidayat. Silakan, Coach. Baik, terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari sebagai ilmuwan yang mau tidak mau ya, menurut saya siapapun yang ingin lebih mudah dalam memasarkan sebuah produk gitu ya, karena kita ada di era digital, kita ada di sebuah zaman di mana pemanfaatan sosial media ini menjadi satu kunci keberhasilan bagi kita semua. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang Meta Ads ya, iklan berbayar menggunakan Facebook dan Instagram, Facebook dan Instagram Ads. Dan tentu kita belajarnya bukan dari
yang sifatnya teoritis, karena yang kita hadirkan adalah seseorang yang jam terbangnya di dunia Meta Ads ini sudah lebih dari 10 tahun. Ya, beliau sendiri punya tim dan betul-betul menikmati adanya tools Facebook berbayar ini untuk betul-betul bisa making money, ya, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan profitabilitas. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya bisnis, ya tentu kita ingin apa yang kita lakukan jauh lebih mudah, gitu kan? Dimana kalau ada muncul pertanyaan, mana lebih enak? Kita yang ngejar-ngejar prospek atau prospek yang mengejar kita? Coba dijawab deh, Bapak Ibu. Kita lebih enak mana? Mengejar-ngejar prospek atau kita yang dikejar-kejar prospek, gitu ya? Nah, kalau jawabannya adalah tentu jauh lebih enak kalau kita dikejar prospek, maka pemanfaatan Meta Ads ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, kenapa kenapa Meta Ads? Nanti selain Pak Slamet juga akan menjelaskan, ya. Saya adalah termasuk orang yang Bapak Ibu mendalami dunia marketing juga, gitu ya. Dan karena saya nggak terlalu suka jualan sesungguhnya, gitu ya, karena banyak menghadapi penolakan biasanya, dan itu sebuah keniscayaan pasti ditolak itu. Nah, tetapi yang membedakan dengan marketing adalah kita lebih bisa menggunakan strategi yang membuat penolakan itu menjadi tidak terlalu kita rasakan. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya, saya saat saya dulu jadi product manager atau ketika saya sudah jadi pebisnis sendiri, gitu ya, saya lebih senang menggunakan promosi, strategi promosi misalnya di radio, katakanlah seperti itu, ya, melalui talk show. Nah, karena ketika talk show dan kemudian berhasil menjual, yang dirasakan adalah ya sudah, pada saat 1 jam kita mengedukasi seseorang, atau bukan seseorang, ya, mengedukasi target market kita, dan dari sekian banyak yang mendengarkan, akhirnya ada yang tertarik untuk membeli produk kita. Nah, tetapi biaya marketing, ya, yang secara konvensional, ya, mungkin di radio, televisi, atau media cetak dan lain sebagainya, biayanya semakin tinggi dan tidak terjangkau. Maka keberadaan sosial media, ya, ini menjadi satu solusi yang luar biasa bagi bagi kita, apalagi para pelaku UMKM, gitu ya. Nah, hanya kalau kita hanya mau menggunakan optimasi secara organik, kelamaan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sebentar lagi momentum bulan suci Ramadan, di mana tentu kalau bulan suci Ramadan Bapak Ibu bisa pasarkan, gitu ya. Nah, jauh lebih mudah tentunya ketika kita menggunakan sebuah metode promosi yang tepat, dikejar, gitu ya, yang dikejar-kejar calon pembeli, di mana mereka yang langsung kemudian bertanya berapa harganya, dan lain sebagainya lah, ya. Sehingga peluang untuk kita bisa mendapatkan keuntungan di momentum 1 bulan ke depan ini sebetulnya terbuka lebar, apalagi dengan penguasaan Meta tentunya, ya. Jadi Bapak Ibu simak baik-baik, dan seperti tadi Bu Ati sampaikan, yang akan hadir adalah seseorang yang jam terbangnya sudah sangat tinggi di dunia Meta Ads ini, lebih dari 10 tahun, sudah banyak bimbing, ya, dan alhamdulillah berhasil, gitu ya. Beliau pribadi juga punya perusahaan yang memang berbasisnya dengan memanfaatkan ads, gitu ya. Jadi tentu kita belajar dari seseorang yang insya Allah hari ini adalah sebuah peluang yang terbuka lebar bagi kita untuk bisa memulai mengetahui lebih dalam, sehingga ke depan, ya, menurut saya keilmuan atau menggunakan Facebook Ads adalah sebuah keharusan kalau mau mendapatkan keuntungan yang luar biasa, gitu ya, dengan resiko yang jauh lebih minim. Karena kalau kita bandingkan dengan iklan-iklan konvensional, ya tentu jauh lebih lebih mahal. Kalau kita tidak menggunakan iklan berbayar, ya peluang kita untuk mendapatkan jumlah yang, ya, keuntungan yang jauh lebih besar juga akhirnya bisa hilang. Oke, jadi saya nggak mau berlama-lama, kita sama-sama belajar dari guru saya, dari gurunya Bu Ati juga, ya. Mari kita berikan aplaus buat Pak Slamet Sukardi. Silakan Pak Slamet, mangga. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di ruang Zoom ini, meskipun tidak bertatap muka langsung, tetapi tidak mengurangi. Pak Selamat, suaranya kok kecil ya? Ini saya saja Ya. atau yang lain juga kecil? Oh, boleh saya coba pakai ini ya, headset ya, bentar. Mhm. Baik, tes. Bismillah. Gimana Pak Hidayat sekarang? Lebih jelas? Udah lebih jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu di Zoom yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Indonesia. Terima kasih kepada Coach Hidayat juga Bu Ati. Saya juga belajar banyak dengan Coach Hidayat dulu. Pertama kali kenal juga justru saya lagi belajar ke beliau. Bu Ati kakak kelas saya. Jadi sebenarnya saya sini junior ya. Hanya untuk bab meta mungkin lebih dulu belajar gitu. Juga Bapak Ibu sekalian yang hadir yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Hidayat dan Bu Ati yang mengundang saya untuk sharing tentang bagaimana kita memanfaatkan Meta Ads ini untuk kebutuhan bisnis. Sebenarnya Meta Ads ini bisa untuk banyak hal, bisa untuk dakwah, bisa untuk apapun ya. Jadi sesuatu yang membutuhkan media, maka Meta Ads ini menjadi satu alat yang hari ini harus kita kuasai, baik oleh kita sendiri maupun oleh tim kita ya, kalau kita punya tim di perusahaan. Nah, saya langsung share screen aja ya, izin ya Pak Hidayat ya. Boleh, Mangga, silakan. Dibantu Pak Arya. Harus saya buka dulu. Sudah terlihat mungkin? Sudah. Saya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Meta Ads atau yang mungkin kita kenal dengan dulu istilahnya Facebook, dan ketika Facebook mengakuisisi Instagram, maka dua platform ini dua-duanya jalan, dan ada satu fitur yang namanya dulu istilahnya FB Ads dulu, Facebook Advertising, yang sekarang menjadi Meta Ads ya, Meta Ads. Jadi ketika kita bicara Meta Ads, sekaligus juga kita sebenarnya sudah sedang belajar tentang Facebook Ads dan juga Instagram, di mana dua platform besar ini sekarang relatif menguasai pasar ya di Indonesia, atau penggunanya sangat besar di Indonesia. Di samping ada tetangganya satu yaitu TikTok ya, TikTok itu juga tidak kalah. Tentunya dengan behavior yang berbeda-beda. Pengguna Meta biasanya kalangan 30 tahun ke atas itu ya. Kalau Instagram biasanya kisaran antara 20 sampai 45-an. Kalau TikTok mungkin usia 30 ke bawah ya, secara umum gitu. Nah, ini kita hari ini akan belajar bagaimana memanfaatkan Meta Ads untuk pengembangan bisnis, khususnya yang pagi ini kita akan bahas adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan calon pelanggan atau prospek tadi yang disampaikan sama Coach Hidayat, bagaimana kita bisa didatangin prospek. Jadi bukan kita yang mendatangi. Kalau istilah Pak Hidayat mungkin dikejar ya. Kalau saya mungkin lebih 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 istilah saya mungkin didatangi atau dikejar ya, calon pelanggan melalui Meta Ads. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya, maka tak aruf. Perkenalan dulu ya. Saya Slamet Soekardi, saya tinggal di Bandung Barat, tepatnya di Komplek Permata ya, di masuk
Bandung Barat ya wilayahnya. Ya, saya aktivitas di bidang digital ya itu sejak tahun 2009. Jadi bulan Maret, jadi tepat saya 15 tahun itu belajar tentang Meta Ads ya dulu. Saya ingat bulan Maret 2009 itu belajar pertama tentang Meta Ads. Dan itu langsung dulu belum ada training di Indonesia. Dulu saya ikut webinar juga seperti ini yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga ya di Amerika. Jadi tahunya dari luar karena di sini belum ada, dan saya praktekkan untuk merintis jualan-jualan pada saat itu apa saja dijual, dan alhamdulillah dari pengalaman itu saya fokus ke bidang konsultan sosial media marketing, dan juga kita juga punya produk untuk retail ya, untuk retail secara online, kemudian juga ada workshop dan itu training. Ya, itu perkenalan singkatnya. Sudah berkeluarga, anak 3. Saya juga sudah tahun ke-8 ini merintis pondok pesantren Tahfiz ya di Bandung Barat. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa sampai hari kiamat pondok itu masih tetap ada. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Ya, sedikit review tentang media tadi disampaikan oleh Pak Hidayat. Kalau beliau dulu memang sering di radio. Saya juga pernah diajak Pak Hidayat ya, Coach Hidayat, untuk beberapa kali talk show di radio dulu ya, di Bandung gitu ya. Ya memang agak beda audiennya, tetapi secara umum itu masih ada. Kayak newsletter, brosur itu juga masih diperlukan sampai hari ini, walaupun itu adalah teknologi abad tahun 16, sedangkan radio udah abad 19-an ya. Tetapi sekarang ini eranya adalah era digital, di mana digital pun lebih fokus kepada sosial media. Jadi sebelum era sosial media dulu ada forum-forum, ada apa di internet ya. Nah, baru di 2008-2009 baru mulai ada namanya sosial media, yang saat sekarang sudah lebih dari 4,7 miliar pengguna di dunia, di mana sudah tidak ada batasan waktu, negara, dan lain-lain. Ya, termasuk konten juga sudah tidak ada batasan. Jadi kalau dulu kalau kita lihat website pasti ada header footer, ada judul, ada atasnya, ada mentok sampai ke bawah kalau di scroll. Kalau sekarang nggak ada. Kalau kita buka Facebook atau Instagram, ketika kita scroll ke bawah sampai pagi juga nggak bisa habis. Jadi sudah tidak ada batasan waktu, tempat, bahkan konten udah nggak ada batasan. Nah, ini sedikit demografi, walaupun ini tahun kemarin ya, kan tahun ini belum keluar datanya, saya belum dapat rata-rata pengguna Meta ya di Indonesia khususnya ini masih mayoritas adalah usia-usia yang 18 sampai 44 ya. 18 sampai 44. Walaupun sebenarnya segmen di atas 44 juga cukup banyak ya. Kan kalau walaupun bicara 3%, 3,8%, tapi kalau dari 150 juta pengguna tetap aja masih angkanya jutaan. Dan saya juga ada pengalaman satu produk yang memang segmennya adalah 45 tahun ke atas, itu juga ada, dan sekarang masih jalan ya. Ini demografi. Kemudian aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia itu nomor 1 masih WhatsApp, kedua Instagram, Facebook, dan TikTok. Itu di 2023. 2024 saya lihat tidak akan banyak berubah. Kalau perkiraan saya TikTok sudah mulai bergerak ke atas ya, tapi tetap untuk kemudahan kita berkomunikasi, WhatsApp masih menjadi nomor 1 di Indonesia. Sehingga mungkin yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana kita manfaatkan 3 platform besar ini, Facebook, Instagram, atau Meta ini dengan WhatsApp. Bagaimana mengkombinasikan 3 platform ini menjadi alat untuk mendapatkan calon pembeli produk untuk produk apapun. Nah, kita bicara sosial media dan digital marketing, komponen-komponen digital marketing. Yang pertama tentunya kita harus punya produk ya. Bisa produk sendiri, bisa produk orang lain. Bisa modelnya affiliate, bisa juga yang dropshipping dan sejenis ya. Pokoknya intinya untuk berjualan di era digital ini yang penting kita ada produknya, dan produk itu bisa dibuatkan konten ya. Jadi produk ini bagaimana bisa menjadi konten yang bagus itu ya. Nah, konten ini kemudian yang kedua adalah delivery content. Kemudian baru customer service. Khusus pagi ini saya akan bahas tentang bagaimana berdeliver konten. Bagaimana konten kita itu bisa terdelivery, bisa tersampaikan kepada orang lain. Seperti halnya dulu ketika kita menggunakan brosur gitu ya. Cetak brosur itu kan gampang ya, tinggal ke percetakan, bikin desain, kemudian jadi.
PR selanjutnya adalah bagaimana brosur itu nyampe ke audien yang tepat ya. Kalau orang-orang yang biasanya berjualan properti atau mobil itu biasanya menyebarkan brosur di mal-mal. Itu kan secara behavior dan demografinya orang-orang yang datang ke mall itu asumsinya adalah orang-orang yang punya duit ya, walaupun yang jalan-jalan juga banyak. Tetapi asumsinya orang yang punya daya beli, sehingga pameran itu atau pembagian brosur plus pamerannya biasanya di mall-mall itu ya, di mall, tempat-tempat yang memang berpotensi itu. Ya, jadi jarang-jarang ketika orang berjualan mobil brosurnya disebar di perempatan jalan, itu agak jarang ya, jarang saya temukan. Tapi itulah barangkali karena era itu berubah dari brosur itu kemudian bergerak menuju ke era digital. Nah, nanti kita akan fokus pada delivery konten. Nah, apa sih konten itu? Nah, konten ini adalah bagaimana kita memvisualisasikan produk, baik dalam bentuk gambar, video atau animasi, maupun dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk copywriting. Nah, konten ini bisa dijadikan satu sekaligus, misalkan di dalam satu website yang di situ ada gambarnya, ada videonya, ada copywriting-nya gitu ya. Atau bisa jadi hanya gambar saja, tetapi yang memudahkan kita di Instagram dan Facebook adalah ketika kita memasang gambar dan video di Facebook atau Instagram plus copywriting-nya, walaupun tanpa website atau landing page, itu ketika diklik bisa langsung ke WA kita. Jadi ini yang memudahkan kita untuk ketemu dengan calon pelanggan, seperti apa tadi disampaikan Coach Hidayat, kita dikejar, artinya ketika melihat brosur dari rumah, dari manapun ya, karena di era digital ini kan kita lintas batas, lintas wilayah, jadi orang sedang rebahan di kamar juga bisa kemudian terhubung dengan kita. Beda dengan dulu ketika saya door to door menyebarkan brosur atau membawa, zaman dulu kan kalau jualan saya menggunakan itu apa namanya, katalog harus ketok pintu masuk, itu kan effort-nya lebih dan kadang-kadang juga mereka terganggu dan kita diusir ya. Saya dulu lulus SMA begitu, jualannya door to door. Itu sering mendapatkan penolakan-penolakan ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi itu pasti kita dapatkan. Tapi kalau dengan konten digital, penolakan itu paling-paling hanya dicuekin, kontennya tidak diterusin, hanya dilihat, diabaikan gitu ya, tapi tidak sampai ada kata-kata penolakan. Nah, ini konten yang sudah kita buat. Tadi sebelum ngisi ini saya juga baru teleponan sama salah satu kawan di Jakarta. Beliau punya perusahaan yang cukup besar di Jakarta dan punya konten yang begitu banyak, tetapi begitu dilihat kontennya kok sepi gitu ya. Bagus tapi tidak banyak yang nonton, artinya delivery-nya kurang. Nah, jenis-jenis delivery konten itu ada beberapa. Jadi ketika kita punya produk, video, ya, gambar dan lain-lain ya yang sudah jadi, maka kita bisa deliverykan itu melalui Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, WhatsApp dan lain-lain. Nah, kalau Facebook, Instagram dan WhatsApp itu memang udah satu paket. Jadi kalau kita membuat halaman di Facebook itu kita otomatis bisa menautkan Instagram, bisa juga menautkan WhatsApp, sehingga ketika konten itu didatangi nama orang, kemudian orang itu dengan mudah bisa terhubung ke WhatsApp kita. Ya. Nah, ada dua macam cara mendeliver konten. Ya, ya. Pertama adalah dengan organic traffic. Itu contohnya dengan membuat akun personal. Ya, dengan membuat akun personal. Jadi memang kalau organik itu tanpa biaya, tetapi butuh tenaga. Misalkan punya akun yang banyak gitu ya, akunnya sampai 10. Ya kalau dikerjain sendiri mungkin seharian hanya ngurusin akun. Tapi kalaupun tidak dipekerjakan oleh orang atau mempekerjakan orang lain, berarti kita mengeluarkan biaya juga. Kemudian dengan grup-grup di sosial media, baik itu di grup Facebook, grup WA dan lain. Yang ketiga juga dengan menggunakan halaman ya. Ya, akun personal ini dalam hal ini ada akun Facebook, akun Instagram dan yang lain-lain. Itu organic traffic. Artinya memang akun itu harus banyak terhubung atau pertemanannya gitu ya. Kalau IG berarti harus banyak yang follow. Itu baru kita bisa mendeliver traffic. Jadi konten kita bisa terdeliver kepada audiens. Nah, yang kedua adalah dengan paid traffic. Paid traffic itu adalah traffic berbayar, di mana di sini ada Facebook Ads, ada Instagram Ads yang kita kenal dengan Meta Ads, kemudian ada Google Ads dan TikTok Ads. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya ketika kita menggunakan paid traffic atau traffic berbayar ini, kelebihannya adalah bisa menjangkau lebih banyak orang dan lebih cepat. Ya, nah, kalau pakai organik, kita hanya mengandalkan
tenaga dan jumlah organik ini biasanya dibatasi. Tidak bisa kalaupun kita punya teman 5.000 sekali nulis di story atau status juga nggak akan dilihat oleh mereka semua, paling hanya 5-10% saja. Tetapi kalau pakai paid traffic, walaupun kita baru bikin akun baru, misalkan Instagram profesionalnya baru bikin, atau halaman Facebooknya baru bikin, itu dengan mudah bisa dilihat oleh jutaan orang kalau perlu. Ketika kita bisa membayar traffic itu kepada platform di Meta Ads itu. Nah, ini perbedaan yang cukup mencolok ya kalau kita menggunakan traffic. Tetapi ada beberapa kelebihan yang kalau kita menggunakan traffic adalah kita bisa menjangkau yang lebih spesifik ya, bukan hanya jumlahnya banyak, tetapi orang mana, umur berapa dan sebagainya. Nah, biasanya kita lupa dengan namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi tadi saya sebelum ngisi ada diskusi juga dengan Pak di Jakarta, saya cerita bahwa tadi ada beliau cerita saya punya YouTube, saya punya Facebook, punya ini, perusahaan juga termasuk perusahaan besar. Tapi ketika dilihat ternyata view videonya sedikit gitu. Nah, ini karena mungkin KPI-nya hanya baru sebatas kontennya ada. Termasuk kita barangkali kita punya video banyak kok. Ada 100 video di channel kita, ada 100 video di Facebook kita, ada 100 video di Instagram kita. Tetapi pertanyaannya adalah berapa viewer, berapa orang yang melihat. Nanti bisa lagi dikembangkan siapa yang melihat, orang mana, umur berapa, ya itu lebih di-breakdown seperti itu. Nah, sehingga kalau web berarti berapa pengunjungnya. Ada kan yang punya webnya bagus tapi visitor sebulan mungkin hanya 30, artinya sehari 1, atau 300 sehari 10. Beda dengan yang visitornya mungkin 30.000 sebulan, artinya sebulan bisa 3.000 misalkan. Kalau bisnis berarti KPI-nya adalah ROI-nya berapa dan sebagainya. Kalau halaman, kita punya halaman ada berapa followernya, ada berapa interaksinya, dan berapa orang yang dijangkaunya. Ini sekilas. Nah, yang paling penting dari sebuah produk adalah kita membuat konten. Ada istilah konten is the king. Ya. Jadi konten menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu kita perlu mempelajari algoritma supaya konten ini bisa disukai orang. Ya, konten is the king. Tapi ada sebuah anekdot guyonan lagi. Content is the king, but delivery content is King Kong. Jadi King Kongnya itu ya adalah deliverynya, karena konten bagus saja ketika tidak terdelivery dengan baik juga itu tidak begitu banyak efek. Seperti gadis cantik yang di tengah hutan, maka tidak ada orang tertarik karena nggak ada yang melihat. Tetapi kalau itu ditaruh di tengah-tengah mall, maka seluruh mata akan tertuju di situ, gitu ya. Delivery yang tepat, kemudian bagaimana cara membuat konten yang viral atau menarik ini sebelum masuk ke sisi bagaimana kita mendeliver ya, itu paling tidak memang harus ada konten yang menarik ya. Konten yang menarik pertama adalah optimasi foto. Jadi saya mungkin ngulas review dari awal ya, ketika kita punya produk itu harus ada konten. Kontennya apa? Bisa gambar, bisa tulisan, bisa video. Saya akan bahas tiga-tiganya. Pertama adalah gambar. Nah, kalau bab gambar ini di sini ada Bu Ati itu lebih expert ya di bidang foto-foto gitu kan. Bagaimana sebuah produk itu ketika dipoto tuh jadi menarik gitu ya. Nah, ini penyesuaian ukuran foto. Kenapa di sini saya nggak tulis ukurannya? Karena platform kan berubah ya ukuran-ukuran. Makanya yang paling penting kita mengupdate ukuran apa yang cocok. Misalkan untuk IG kita bikin ukuran yang square. Square tuh perbandingan panjang dan lebarnya sama. Itu kemudian membuat media visual yang menarik. Jadi cari angel yang menarik. Termasuk ada sebuah ungkapan, satu gambar itu mewakili 1000 kata. Jadi hanya dengan gambar orang nggak tulisin apa juga orang udah ngerti itu apa gitu ya. Gambar itu tentang apa, terus kita harus ngapain itu. Itu ada gambar-gambar yang memang bukan hanya sekedar foto, tapi dia bisa mewakili 1000 kata. Ini jadi optimasi foto, ukuran gambarnya penting sekali ya. Kalau mau menggunakan Facebook bisa pakai square, bisa pakai landscape, karena kalau orang buka Facebook di laptop atau di desktop itu biasanya landscape ya, jadi landscape, jadi bisa ukurannya lebih panjang kali ya. Kalau kita lihat berarti tinggi ya, tinggi sekali lebar gitu, gitu. Landscape. Kemudian optimasi video. Nah, ketika kita punya produk nih, apapun itu, baik produk fisik, produk digital maupun jasa ya atau program, itu tetap kita buat gambarnya ada, video juga kita harus sesuaikan dengan ukurannya. Jadi ada video yang square, ada yang landscape. Kalau untuk YouTube saran
maka harus landscape ya, karena memang YouTube itu tampilannya landscape itu sampai sekarang belum memberikan ruang untuk yang apa namanya square, kecuali untuk yang short-nya itu baru pakai yang portrait yang perbandingannya 9:16, sama halnya untuk story, untuk reel itu menggunakan ukuran 9:16, itu ukurannya harus kita sesuaikan. Kemudian menarik perhatian dengan cepat. Jadi orang melihat video itu hanya 3 detik. Jadi kalau dalam 3 detik itu udah nggak menarik, biasanya mereka akan lepas, akan tinggalin. Makanya penting sekali 3 detik pertama itu adalah ambil cuplikan yang paling menarik. Nah, kalau Bapak Ibu melihat contoh-contoh video yang kita suka lihat di YouTube, kadang-kadang begitu video masuk itu 3-5 detik itu biasanya cuplikan yang paling seru. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan kadang-kadang ada apa namanya semacam bumper ya, logo muncul sampai 5-10 detik, orang kan nggak akan tinggalin itu ya, ada bumper, ada logo, malah kadang-kadang dulu yang countdown, yang hitung mundur titit 10, 9, itu orang nggak akan lihat sekarang nggak. Kalau dulu nonton TV gitu karena nggak ada tontonan lain, jadi TV-nya mau apa ya, mau acara tertentu walaupun dia bukan hanya 10 detik, 60 detik juga ditungguin karena nggak ada pilihan. Tapi sekarang nggak bisa. Nah, kayaknya saya sering masih menemukan video-video yang begitu, ada tit 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 9, 10, 8, 7, orang udah berkeburu kemana. Jadi 3 detik itu penting sekali dibuat konten yang paling menarik, yang paling seru. Ya, ya kalau ibaratnya kalau video itu tentang tinju, mungkin itu adalah pada saat KO-nya, saat orang mukul KO, sehingga orang kemudian memutuskan untuk lanjut untuk menonton video selanjutnya. Ini kita masih bahas tentang konten ya. Kemudian thumbnail-nya menarik. Jadi kalau video itu kan ada thumbnail ya. Thumbnail itu sesuatu yang kita lihat ketika video belum di-play. Ya kalau di paling kelihatan sih kalau di YouTube ya itu. Nah, walaupun thumbnail ini kadang-kadang ada yang clickbait. Thumbnailnya apa pas dibuka apa, itu janganlah, karena itu masuk kategori yang tidak, kurang beretika ya. Karena clickbait itu seperti apa ya? Jebakan Batman. Ya, hanya untuk mendapatkan klik, tetapi isinya tidak sesuai dengan thumbnail, atau thumbnail itu biasanya dibikin dari gambar yang kemudian di setting di dalam video. Kemudian yang keempat, untuk membuat video produk apapun ya, itu menggunakan subtitle pada video. Jadi ketika kita membuat video itu saran saya itu bagusnya pakai subtitle yang tulisan itu, dan subtitlenya jangan kecil-kecil. Kayak kalau di TV film itu kan subtitle kecil-kecil tuh di bawah gitu, nggak garis gitu. Sekarang subtitle itu kadang-kadang malah di tengah ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sering melihat videonya Pak Mardigu itu termasuk yang menurut saya paling kreatif tuh. Sebelum orang-orang menggunakan subtitle besar, itu kayaknya beliau duluan tuh. Jadi malah di tengah, dan jarang-jarang itu ada subtitle di tengah video itu. Sehingga orang jadi fokus membaca dan mendengarkan, karena tidak semua orang pada saat untuk mendengarkan, bisa jadi sedang di kereta, bisa jadi sedang di bus, bisa jadi sedang suntuk di kantor sehingga dia buka sosmed itu kan. Kalau ada suaranya kan gak enak didengar sekitar ya sebelahnya gitu ya. Nah, sehingga kalaupun tidak ada suaranya, minimal mereka melihat videonya atau animasinya dengan subtitlenya, sehingga pesan kita nyampe. Produknya begini, harganya sekian, itu ada di situ. Nah, subtitlenya agak gede-gede aja, karena kalau orang tua ya usia 50 ke atas mungkin ketika tulisannya kecil juga malah malas baca ya. Jadi udah dia gede, baik di bawah maupun yang paling ekstrim di tengah ya, seperti yang sering saya temukan di sekarang. Kalau dulu yang awal Pak Mardigo aja, sekarang udah banyak yang meniru itu. Jadi subtitle itu tulisannya gede dan di tengah. Kalaupun nggak di tengah, di sepertiga di bawah gitu. Biasanya gitu. Nah, sehingga orang walaupun dia tidak menggunakan suara, belum tentu pakai headset atau mungkin tempat umum nggak mau suaranya kedengaran gitu, mereka bisa melihat pesan-pesan kita dengan gambar, video dan tulisan, sehingga pesan atau isi dari konten itu kemudian bisa terdeliver dengan baik kepada audiens. Ini tadi optimasi gambar, ini optimasi video. Kemudian juga copywriting. Nah, ini copywriting juga sangat penting ya untuk belajar. Ini kalau belajar copywriting bisa sehari 2 hari. Tapi secara umum kalau kita membuat caption ya, kalau ini banyak sih teori ya tentang copywriting, tapi saya biasanya menggunakan yang paling simple dan paling lama digunakan orang adalah tentang AIDA ya, AIDA. Ya, attention, jadi judulnya harus menarik perhatian,
gambarnya juga menarik perhatian. Hanya kadang-kadang membuat gambar itu juga harus ada attention-nya. Misalkan pakai tulisan yang merah itu. Merah, oranye itu warna-warna yang mencuri perhatian. Bahkan kemudian kalau merah itu membuat apa kesannya itu lapar katanya. Makanya kalau kita lihat rumah makan itu banyak menggunakan warna-warna merah. Ya, itu. Oranye juga sama, membuat orang penasaran, pengen lihat itu merah, oranye itu seperti itu. Nah, warna-warna yang mencolok. Jadi ini supaya orang tercuri perhatiannya ketika lihat sosmed, kemudian melihat warna-warna yang mencolok itu akan tercuri perhatiannya dan berhenti menggerakkan jempolnya, scrollingnya untuk melihat. Judulnya juga harus lebih menarik ya. Misalkan yang rada-rada anti mainstream, misalkan ketika seseorang jual pelangsing, kalau kalau judulnya adalah turun sekian kilo dalam sekian hari itu kan udah biasa di tiang listrik, di tiang telepon juga sering begitu ya. Iya. Tapi kalau kita bikin tulisan yang lain ya, misalkan tip langsing tanpa diet, itu mungkin akan dengan kata-kata begitu akan ya, karena ada istilah power of word ya, jadi kekuatan kata-kata itu kita mainkan dari sisi attention sehingga dengan attention itu minimal orang berhenti lihat gambarnya dia berhenti lihat judulnya dia berhenti untuk melihat kemudian interest itu lebih ke bagaimana kita mendeskripsikan produk kita dengan sebaik-baiknya ya kalau di dalam sebuah produk mungkin fiturnya apa sih yang menarik gitu ya ya kalau HP mungkin kameranya sudah 50 megapiksel orang lain baru 12 dia udah berapa gitu nah kalau produk-produk eh, travel misalkan atau apa ya mungkin dia punya kelebihan dibanding yang lain itu bisa dicantumkan di interest itu atau sesuatu yang menjadi daya tarik. Kemudian ada desire. Desire itu membuat orang tuh desire itu apa ya? Kayak semacam kesengsem atau ngebet lah ya. Wah, ini lihat judulnya menarik, ininya interestnya apa sesuatu kontennya fiturnya menarik dan kemudian desire itu bisa diisi tentang social proof ya. Ya, misalkan ya setelah menggunakan produk ini alhamdulillah bla 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 gitu kan. Setelah mengikuti programnya Coach Hidayat saya bisa begini begini ya misalkan gitu. Nah, setelah itu pakai A-nya adalah call to action. Jadi kalau untuk sekedar brand awareness supaya orang kenal mungkin orang cukup like, comment, share, learn more dan lain-lain. Jadi banyak call to action itu. Ada shop now, watch now. Jadi jangan sampai atau hubungi sekarang, klik di sini kayak gitu. Itu pilihan-pilihan kata yang ada ketika kita membuat caption sebuah produk gitu ya, tulisan baik itu di gambar maupun di ya, desire itu seperti keterbatasan, dapatkan sekarang, besok harga naik gitu. Udah menarik, ada testimoninya, ada pembatasan, ada limitasi istilahnya itu orang akan ngambil kesempatan itu. Jadi kombinasi antara di konten. Jadi kenapa saya bahas konten? Karena kalau tadi Coach Hidayat bilang penting sekali meta ads atau iklan. Iklan itu adalah hanya pendorongnya saja, seperti mesin jetnya. Nah, kalau ini adalah yang dibawanya itu. Jadi supaya powerful adalah kontennya juga harus menarik ya, content is the king. Baru nanti kita bicara delivery content, attention, interest, desire. Nah, ini kita bisa pelajari dalam waktu singkat maupun dalam waktu lama. Karena saya dulu pernah ngirim orang saya, tim kantor saya belajar copywriting itu 2 hari di Jakarta. Dengan biaya lumayan sekitar 5 jutaan itu 2 hari hanya belajar copywriting. Tapi hasilnya lumayan ketika pulang, ketika membuat website, buat apa tuh jadi pas saya lihat tuh jadi menarik gitu. Orang juga lihat itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita punya produk, kemudian produknya sudah dirubah menjadi sebuah konten, baik foto, video, copywriting itu atau kombinasi ketiganya, baru kita memprofiling audiens kita. Siapa sih pembeli kita? Demografinya, geografinya, interestnya, behaviornya. Itu seperti itu. Misalkan saya punya produk pelatihan untuk orang tua gitu ya, pelatihan baca Quran untuk orang tua. Maka saya demografinya misalkan saya cari orang di Jakarta atau di Bandung, kemudian yang usianya sekian, misalkan 40 tahun ke atas gitu ya. Kemudian pekerjaannya apa, behaviornya apa, interestnya apa gitu. Jadi kombinasi antara demografi, geografi, interest, dan behavior. Misalkan behavior itu apa? Misalkan saya ingin membidik orang yang sering bepergian ke luar negeri, itu bisa. Jadi misalkan gini, Coach Hidayat ini orang yang aktif sekali. Kemana-mana HP-nya aktif, baik Instagram maupun Facebook-nya. Maka kemanapun beliau pergi, itu kedetek.
bahwa akhirnya kedeteksi sama Coach Hidayat bahwa Coach Hidayat ini orang yang sering bepergian, ya sering bepergian. Nah, nanti ada juga yang sering bepergian ke luar negeri, itu juga bisa terdeteksi. Misalkan dalam 2 minggu ini orang ini sering bepergian ke luar negeri, itu bisa kita membidik orang yang sering bepergian ke luar negeri. Asumsinya ketika orang itu ada sering ke luar negeri, maka orang itu punya daya beli. Nah gitu. Nah ini jadi konten, produk, ya. Kemudian kita arahan kepada siapa. Jadi kalau brosur kan begitu ya. Kalau 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 kita nyebar brosur, bikin pameran di mall karena asumsinya orang di mall itu punya daya beli. Tetapi ketika kita menggunakan Meta Ads, kita bisa memilih demografi seperti itu. Bahkan kita bisa membidik behavior-nya itu adalah orang yang menggunakan eh, apa iPhone berapa sekarang? 14 ya. Atau orang menggunakan Samsung S20, S22, misalkan begitu. Jadi iklan kita hanya tayang di orang-orang yang menggunakan handphone itu. Asumsinya kalau handphonenya udah di atas 10 juta, kita jualan produk yang 200 ribuan buat mereka ini adalah receh gitu ya. Kira-kira begitu. Tetapi ketika iklan produknya bagus, kontennya bagus, semuanya udah bagus. Tetapi ketika kita masukkan iklan itu dan dilihat oleh pengangguran, maka harga 200 ribu juga jadi mahal banget. Gitu. Apalagi ada lebih dari 7 juta pengangguran di Indonesia ya konon ya, kalau belum bertambah. Ya, 10 tahun yang lalu S1 aja 600 ribu yang nganggur. Kalau sekarang nggak tahu berapa ya. Dan mereka orang-orang yang aktif ya. Kalau nganggur tuh biasanya aktif di sosmed. Jadi jangan sampai iklan kita ditonton oleh pengangguran gitu ya. Kecuali kita mau membuka lowongan kerja. Tapi kita berjualan, kita cari orang-orang yang seperti itu. Ya, bisa dari misalkan hanya tayang di orang yang menggunakan MacBook ya, bisa. Hanya orang yang menggunakan apa namanya gadget-gadget tertentu itu bisa. Ya. Jadi itu cara memprofiling audiens. Jadi ketika kita punya produk, sudah ada konten di delivery ke sini dengan apa? Dengan Meta Ads yang nanti akan saya bahas. Nah, kemudian setelah itu kita baru membuat goal setting akan seperti apa sih apa namanya produk kita akan punya goalnya mau berapa penjualannya, kemudian apa targetnya mau kemana dan jadi lebih ke profiling audiens ini sampai ditambahkan dengan ke goal dari perusahaan atau goal dari penjualan ya, di penjualan khususnya. Nah ini langkah-langkah memasang Meta Ads nanti kita akan bahas kalau ini harus praktek langsung ya. Ini yang disebut profiling audiens tadi. Nah, kita sebutin yang tadi ini. Nah, profiling audiens. Profiling audiens ini seperti ini. Siapa sih audiens kita yang kita akan berjualan kepada mereka? Orang mana gitu ya? Iya. Misalkan saya ingin menjual produk Indonesia ke Hong Kong, apakah bisa? Bisa. Ya, di Hong Kong misalkan. Sekarang di Hong Kong itu kan banyak TKI ya, daya belinya cukup tinggi, produk-produk itu banyak yang terjual sana. Ada pakaian, ada aksesoris, itu bisa ke sana. Nah, kita iklan di Bandung ya, tapi bisa muncul di sana gitu, bisa muncul di Hong Kong dan seterusnya. Bahkan bukan hanya untuk berjualan, kemarin saya pemilu juga membantuin caleg yang di mana? Di dapil luar negeri juga bisa. Dari sini langsung dapat orang di Hong Kong untuk nyoblos karena kalau saya nyoblosnya pakai apa namanya? Pakai pos, jadi tinggal kontak mereka WA-an, ketika dikasih penawaran masuk ke WA, setelah itu disuruh nyoblos, itu closing sampai nyoblos. Jualan pun pernah. Saya ada beberapa produk yang dulu sempat masuk ke Hong Kong Taiwan, yang ongkos kirimnya hampir sama dengan apa biaya produk, bahkan kadang lebih mahal. Produk 275 ongkirnya 300 itu dibeli sama orang-orang di sana. Itu bisa kita. Behavior itu lebih ke perilaku ya, perilaku customer. Gender laki, perempuan. Misalkan kita jualnya khusus untuk perempuan. Misalkan di ini Coach Hidayat ada yang jualan produk khusus pakaian perempuan misalkan. Ya udah jualnya kepada gender perempuan, usia berapa, bahkan sampai pendidikannya apa, sudah nikah apa belum gitu. Itu kita bisa bidik di situ. Ya, saya pernah di Jogja itu pelatihan ada yang jualan gamis pengantin. Jualannya gimana ya? Udah dicek aja di Jogja sekitarnya berapa sih orang yang statusnya tunangan, kan ada kan kalau orang buka apa ngisi data di Facebook itu kan single, nikah, bertunangan dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata yang bertunangan itu banyak banget. Nah, itu adalah target audiens untuk berjualan produk yang sejenis itu. Gaun pengantin, catering ya, mungkin yang sewa gedung, kemudian apa ya WO lah ya, wedding organizer dan sebagainya, termasuk jualan paket bulan madu, cincin dan lain-lain, itu bisa memanfaatkan audiens. Jadi kita bisa membuat produk kemudian menentukan
audien kita, ya, atau kita cari audiennya dulu, baru cari apa, menentukan audien, baru menentukan produknya, gitu. Nah, ini nanti untuk iklan memang butuh penyiapan akun, kemudian menyiapkan halaman. Halaman kalau akun itu ya Facebook dan Instagram, kalau halaman Facebook, kemudian membuat bisnis manager, kemudian menyiapkan pembayaran karena iklan itu berbayar, bisa pakai GoPay dan lain-lain ya, kemudian juga memulai iklan. Nah, ini juga ada beberapa jenis-jenis iklan di Meta, ada apa namanya, jenis awareness, traffic, engage. Nah, kalau yang menggunakan WA, khususnya kalau iklan-iklan yang paling mudah yang bisa dilakukan hampir semua orang adalah yang engage ini. Kalau traffic harus punya website, sales juga punya website. Tapi kalau untuk engage itu, sales bisa, engage dan sales itu bisa pakai WA. Jadi dengan mencantumkan gambar, video, kemudian link nomor WA yang tertaut ke Facebook dan Instagram, itu bisa ketika orang klik itu larinya ke WA kita langsung. Nah, nanti ini gambaran besar. Ketika kita punya produk, maka ketika sudah jadi konten, untuk sampai dapat customer itu membutuhkan sebuah proses. Konten kita menjangkau banyak orang atau nge-reach itu dilihat orang. Kemudian engage, ada orang-orang yang berinteraksi, nanya, komen, like, dan sebagainya. Nah, kemudian ada leads itu yang datang ke kita. Jadi bukan kita mendatangi leads, tapi leads yang datang ke kita ya melalui WA, ada juga yang melalui website. Nah, tapi kalau untuk yang paling mudah di masyarakat Indonesia adalah melalui WA, karena si calon customer juga mudah, hanya tinggal klik gambar atau video langsung lambung ke WA kita. Beda kalau dengan website kan dia harus buka web dulu, kemudian baca, kadang-kadang isi form dulu, sampai beberapa orang biasanya kabur di situ. Tapi kalau WA langsung klik langsung nyambung. Hanya memang masih cold market, masih market prospek yang masih cold banget ya, masih baru kenal, perlu pengolahan. Nah, ini contoh ya, contoh hasil iklan melalui Meta. Jadi kalau Meta itu, kalau Bapak Ibu sekarang megang handphone, buka Instagram atau buka eh, buka Instagram atau buka Facebook, ketika di scroll ke bawah itu, kan juga ada tulisan sponsor. Itulah yang disebut dengan iklan di Facebook atau Instagram. Kalau selama ini kita terpapar iklan, artinya kita menjadi objek oleh orang lain untuk melihat iklan mereka. Nah, nanti kita bisa melakukan hal sebaliknya. Kita menjadi subjek, orang yang memasang iklan, sehingga iklan kita dilihat orang lain. Nah, ini contoh beberapa iklan yang paling simpel kita lakukan, karena kalau bicara iklan Meta itu banyak sekali jenisnya. Ini ada satu jenis yang saya contohkan adalah contoh hasil iklan. Jadi kalau kita ngiklan di Meta itu, nanti kita dikasih dashboard ya. Dashboard itu kita bisa melihat laporan iklan. Nah, seperti ini misalkan. Ini contoh ada kampanye, ada beberapa iklan. Ini saya membuat satu dashboard, ini ada 5 iklan. Yang iklan itu isinya adalah gambar dan video produk ya, baik itu produk fisik, produk digital, maupun sebuah program ya, misalkan kelas online atau apapun lah, yang sifatnya adalah tetap kategori produk ya. Ada produk fisik, produk non fisik ya, maupun produk digital atau non fisik atau digital atau program. Ini seperti ini, ketika nanti kita akan dapat report seperti ini, misalkan iklan dari keseluruhan ini ya, 5 iklan ini, impresi itu, jangkauan itu adalah ini, jangkauan itu orang atau akun, menjangkau 148.000 orang. Kemudian impresi itu tayangnya 318.000 kali, artinya satu orang ini bisa melihatnya 2 kali, kurang lebih 2, ada yang 3 kali. Iklan itu tayang di orang yang ini. Kenapa orangnya sedikit? Karena ini udah disegmenkan. Segmentasinya jelas. Misalkan saya hanya iklan kepada saya mau jual suplemen untuk orang tua biar tetap sehat itu ya. Tetap sehat, tetap bugar, usia 50 tahun ke atas misalkan. Maka saya akan bidik iklan itu hanya tayang di usia 50 sampai 56 misalkan, atau sampai 60. Makanya jumlahnya nggak banyak, tetapi tertarget, nggak dilihat oleh anak kecil, apalagi pengangguran. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini contoh yang dibelanjakan misalkan 3,8 juta. Banyak benar nih belanjanya. Tapi jangan salah, di sini hasilnya, di sini ada menghasilkan 1.857 percakapan pesan
Ini percakapan pesan, ini kurang geser sedikit ini kolomnya. Tulisan lengkapnya adalah percakapan pesan. Percakapan pesan ini adalah orang yang ngontak kita, baik melalui WA, Facebook maupun Instagram. Kita bisa pilih mau yang DM WA, DM IG boleh, Messenger di Facebook boleh, WA boleh. Hanya kalau saya biasanya memilih WA, karena kalau WA jadi satu ngumpulnya enak, mengelolanya enak, jadi daftar kontak, nanti suatu saat bisa di broadcast gitu ya. Tapi kalau di WA, di IG kan jadi pecah si prospek kita kemana-mana. Nah kalau sekarang saya lebih senang menggunakan ini. Nah ini ada 1.800. Ini kalau kita bikin brosur memang kalau 3,8 juta mungkin bisa dapat sekian rim gitu ya. Tapi sekian rim itu kan bagiinnya gimana? Kebayang nggak? Ini ada brosur dibagikan khusus yang 40 tahun ke atas itu kan repot. Tapi kalau pakai digital, ini kita bisa mendapatkan 1.800 leads atau prospek. Nah kalau dari sekian ini ada 10% aja yang closing, 185 customer baru, kali sekian rupiah pembelian, maka biaya iklan itu akan tertutup. Apalagi untuk produk-produk yang sifatnya repeat order atau langganan. Ya, langganan misalkan suplemen atau itu kan orang bisa belinya tiap bulan itu. Ya. Itu maka bulan kedua dan ketiga sudah tidak ada biaya marketing. Yang ada adalah biaya CRM atau customer relationship management. Jadi orang yang sudah beli diajak beli terus saja sampai ya. Karena saya sampai sekarang juga ada yang iklan dari tahun 2019 sampai sekarang masih beli produk tuh ada. Artinya sekarang udah nggak iklan lagi gitu. Nah ini contoh bagaimana mengakuisisi ya, akuisisi prospek yang kemudian nanti terkonversi menjadi customer. Nah dari leads menjadi customer itu bukan tugasnya Meta lagi. Meta itu hanya sampai ngasih leads gitu ya, ngasih leads. Setelah itu leads itu kan berhubungan langsung dengan kita, customer service maupun. Ini contoh, ini kalau di rata-rata 2.000 ya per percakapan. Jadi dengan 2.000 ya sudah ada orang yang WA kita. Harga tentunya beda-beda tergantung produk, tergantung menarik apa tidak. Kayak di sini ada yang sampai 17.000, 15.000, ya. Ada yang 11.000, ada yang 2.000. Ini ada sekian. Nah, seperti itu. Ini ada juga yang 3.900 ya rata-rata. Ini ada yang sampai ya 7.000-an ini. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya hasil biaya per hasil. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, kita tinggal melakukan yang namanya nge-maintain prospek ya. Bagaimana nanti ada teknik closing ya. Mungkin teknik closing saya yakin kalau di sini para pebisnis, apalagi pebisnis offline, itu untuk teknik closingnya lebih jago ketemu langsung ngobrol. Nah ini tinggal kita rubah menjadi teknik closing melalui online. Bagaimana merubah leads atau prospek menjadi customer, dan itu tentunya sebuah seni tersendiri dan butuh belajar dan sampai menguasai jam terbang. Dan kalau untuk orang-orang yang sudah memiliki tingkat skill sellingnya tinggi, itu konversi itu bisa di atas 50%. Artinya kalau ada yang ngontak 100 itu bisa 50 lebih yang closing itu tentunya. Ya. Itu mungkin Pak Hidayat, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya sebelum kita ini mungkin akhiri, karena hari ini kita memaparkan bagaimana urgensi tentang sosial media ini untuk menghasilkan leads dan meningkatkan penjualan. Begitu Pak Hidayat, mungkin dari Iya, saya mungkin ada tanya jawab atau ada yang mau kita diskusikan, silakan. baik. Terima kasih Pak Slamet. Sebelum dibuka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, saya mau kasih satu gambaran bahwa menguasai Meta Ads ini sebetulnya bukan satu pilihan bagi kita. Tetapi ya menurut saya kalau kita mau eksis di dunia bisnis di zaman sekarang, kita harus menguasai. Nah, tinggal untuk menguasai tentu eh, nggak cukup ya, karena kalau kalau ini kan eh, kita harus praktek ya, ada workshop nanti yang menurut saya mutlak harus kita ikuti. Dan yang menarik, saya berikan ilustrasi ketika saya belajar dari Pak Slamet ya, kemudian eh, saya praktekkan, ini hasilnya dahsyat. Udah ratusan juta mungkin masuk ke dalam rekening saya dari pemanfaatan, bahkan miliaran ya, pemanfaatan Facebook. Kalau dulu masih Facebook Ads ya, masih Facebook Ads. Bahkan ketika ada salah satu adik kelas saya berbisnis
bisnisnya ini adalah dengan produk yang sangat premium. Harganya di angka 8 juta. Satu produknya itu 8 juta rupiah. Jadi kalau yang bersangkutan tawarkan setiap hari door to door gitu ya, ya mungkin nggak door to door lah, ke teman, ke saudara, kerabat, datengin satu persatu. Sehari maksimal paling berapa orang yang bisa didatengin? 5-10 orang, dan penolakannya sangat tinggi gitu karena harganya yang sangat premium. Nah, yang menarik ketika menggunakan Facebook Ads, apa yang terjadi? Dalam satu hari, ini yang bersangkutan sampai terkaget-kaget, ya, itu sehari bisa masuk 50 orang yang betul-betul mencari dan membutuhkan produk tersebut. Itu kenapa kalau tadi saya istilahkan dikejar ya. Karena ini betul-betul orang telepon dari pagi sampai tengah malam, karena teman saya ini kalau sudah melayani customer itu bisa satu orang 30 menit sampai 1 jam gitu ya, diedukasi lewat telepon, dan akhirnya closing dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau kalau dia harus prospek ke luar kota, kan biayanya biaya tinggi. Tapi sekali lagi dengan penggunaan Facebook, bayangkan di rumah saja ya, yang bersangkutan sampai bilang, "Aduh ini sampai belum sempat mandi, masih koloran aja dari pagi sampai sampai malam, kerangkring-kerangkring telepon," dan memang conversion rate-nya akhirnya tinggi. Artinya apa? Ketika sudah berhasil membidik target yang tepat, kemampuan meng-closing-kannya tinggi, ya hasilnya akhirnya tingkat closing-nya tinggi. Padahal harganya premium 8 juta ya. Untuk sebuah produk yang 8 juta tentu bukan bukan produk murah ya. Inilah dahsyatnya Facebook Ads yang sekarang menjadi Meta Ads ya, karena Instagram-nya juga sudah diakuisisi. Maka bagi kita sesungguhnya ini bukan pilihan, "Ah, saya belajar atau tidak ya?" Justru ya harus kita kuasai ya. Kita harus kuasai. Nah, cepat atau lambat kita menguasai, menurut saya, semakin cepat kita menguasai, semakin cepat kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Pada saat kita lambat mengambil sebuah keputusan untuk belajar lebih lanjut, yang ada adalah kerugian, salah satunya kehilangan momentum, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan dalam jumlah yang memadai. Oke, itu pengantar sebelum kita tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, boleh buka mic langsung. Pak Arya boleh dibantu. Raise hand dulu boleh ya. Itu ada yang resen Pak Silakan Cahyadi itu. Pak Cahyadi itu Pak. silakan. Oke, Pak Cahyadi, silakan Pak Cahyadi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, coach yang luar biasa. Saya Cahyadi dari Jakarta. Ya, materi yang sangat menarik ya buat kita mengupgrade kompetensi yang ada dalam diri kita. Pertanyaan saya sederhana, coach, terkait saya punya network yang cukup bagus lah ya, baik dari swasta maupun pemerintah ya. Nah, saya kan buka macam marketplace produk ya, di mana saya juga bikin semacam ada e-katalog gitu ya, koleksi produk, dan saya sebagai affiliate-nya. Nah, kira-kira layak nggak ya saya nge-share ke orang-orang yang memiliki posisi yang cukup penting gitu ya. Karena kalau saya nge-share di grup-grup gitu kadang-kadang ya mungkin yang tadi ikut sampaikan cuman selewat-selewat gitu. Tapi kalau saya langsung direct ke langsung orang yang memiliki posisi yang cukup lumayan, kan potensi belinya pasti ada itu. Nah, kira-kira menurut coach etis nggak ya kalau kita langsung mengirim gambar-gambar produk kita yang kita bikin semacam itu tadi ya, koleksi atau e-katalog. Nah, kadang-kadang kan ada penerimaan yang iya oke, ada yang enggak, ada yang kadang malah kita akan diblokir gitu loh. Nah, itu aja, coach. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, nanti sebelum Pak Slamet menyampaikan insight dari beliau ya. Jadi gini, Ya. dalam bisnis ini memang sebetulnya kan etika ini penting ya, etika penting, dan kita sendiri merasakan betul kan, kita nggak terlalu nyaman misalnya dijualin tanda kutip ya kan, kita nggak terlalu nyaman untuk di ya kalau banyak orang tiba-tiba kita nggak kenal jualan gitu ya, memasarkan kita. Nah, di sini yang membedakan antara iklan berbayar dan tidak berbayar, karena kan sebetulnya Facebook, Instagram, sebetulnya ketika menyediakan fasilitas ini bukan fasilitas untuk berbisnis, tetapi untuk berjejaring, untuk ya saling berkenalan dan lain sebagainya.
quote and quote bukan untuk berbisnis, karena untuk berbisnis ya Facebook sudah menyiapkan platformnya gitu ya, Facebook Ads ini kan begitu. Jadi kalau kita misalnya punya database, orang itu kan nggak kenal kita. Pada saat kita share sembarangan gitu ya, ada kemungkinan dia tersinggung, dia marah dan lain sebagainya, dia tidak suka. Walaupun ada juga kemungkinan tetap ya informasinya nyampe dan orang membeli atau ya membeli dari kita. Kemungkinan itu tetap selalu ada. Nah, yang membedakan kalau menggunakan Facebook Ads adalah ini sampainya legal, ya kan? Ini kan jalur legal. Jalur yang Facebooknya sendiri, wong medianya media mereka yang ciptakan kan begitu ya, kalau bicara Facebook atau Instagram. Jadi kalau mereka mendeliver sesuatu untuk mereka-mereka yang memanfaatkan fasilitas gratis, kita kan menggunakan Facebook gratis, menggunakan Instagram gratis. Ya mereka lah yang kemudian kalau mau berbisnis ya harusnya lewat saya gitu, lewat dalam hal ini lewat manajemen Facebook yang menggunakan Facebook atau Instagram Ads. Nah itu dari saya. Nah, Pak Slamet, Pak enggak barangkali ada insight lain yang mungkin bisa ditambahkan. Silakan, Pak. Ya, jadi mungkin yang dimaksud tadi Pak Cahyadi adalah ketika mengirimkan langsung kepada yang bersangkutan. Misalkan begini, saya punya database teman-teman atau orang-orang yang punya, ya asumsi kita punya daya beli tinggi. Kemudian kita kirim langsung, itu memang akan mengganggu. Itu mungkin sering kita sebut istilahnya spamming ya. Kalau di luar negeri justru konon spamming itu masuk kategori kriminal karena mengganggu. Kalau di Indonesia sih enggak ya. Saya diteleponin bank tiap hari nggak kenal juga itu hampir tiap hari. Itu kategori spamming di kita nggak ada larangan atau hukuman ya. Tetapi memang mengganggu sekali, mengganggu dan ujung-ujungnya bukan mendapatkan simpati, tapi bisa jadi caci maki. Nah, kalau menggunakan pola advertising atau meta ads ini, itu kebalik Pak Cahyadi. Jadi mereka yang menghubungi kita dulu. Jadi gambar kita, video kita, produk kita tiba-tiba muncul di Facebook-nya mereka atau di Instagram-nya mereka. Ya, jadi tiba-tiba saya contohkan ya di sini saya lagi membuka Facebook, kemudian muncul iklan. Nih, bentar ya. Muncul iklan, sebentar saya coba share screen. Nah, ini contoh kelihatan ya. Nah, saya lagi scrolling nih, kebetulan pakai laptop ya. Itu muncul iklan seperti ini. Artinya ini adalah legal yang disebut oleh Pak Coach Hidayat tadi. Nah, kalau saya menghubungi mereka lewat nomor ini, kalau ini masih pakai nomor harus nyaret lama. Tapi kalau nanti materi kita tidak pakai nomor-nomor begini, tapi ketika diklik ininya, diklik ininya langsung masuk ke WA. Artinya orang yang terpapar ini adalah di halaman iklan. Seperti kita nonton bola ada iklan kan kita nggak bisa nolak. Nah sama orang main Facebook, IG itu kan sebenarnya lagi berselancar. Tiba-tiba muncul iklan dan dia tertarik dan dia ngontak. Maka posisinya adalah posisi yang sangat baik. Kenapa? Karena kita posisi di kontak. Begitu Pak. Jadi kalau tadi sebelumnya di slide yang disampaikan bahwa ada sekian orang, ada 1.000 orang yang percakapan itu bukan kita yang kontak, mereka yang kontak duluan. Nah, kalau mereka yang kontak duluan, posisi kita itu seperti halnya orang jaga toko ada yang datang ke toko. Nah, gitu. Beda dengan kita yang nawar-nawarin kemana-mana, pasti itu ada penolakan. Tapi kalau orang yang datang itu minimal sudah tertarik, tinggal yang masuk toko 1.000 atau 100 orang berapa yang closing. Begitu mungkin Pak Cahyadi jawaban Oke. saya. Terjawab ya Pak Cahyadi ya. Sebelum ke penanya berikutnya, ini saya memberikan satu penekanan lebih jauh ya. Bagaimana seorang pebisnis itu bisa punya budget unlimited buat marketing. Contoh bayangkan, kalau tadi umroh ya, umroh itu kan kalau bisa terjadi penjualan marginnya agak lumayan ya. Anggaplah di angka 1 juta, bisa lebih kan. Untuk umroh katakanlah seperti itu. Nah kita spend iklan sehari berapa misalnya ya, sehari apakah 100.000, 500.000. Nah, ternyata dari 500.000 satu hari spend kita iklan, itu bisa menghasilkan satu orang pembeli. Nah, dengan biaya spending 500.000 sehari misalnya ya, ini yang cukup kalau sudah mulai cukup tinggi. Nanti kita tanya, Pak, kalau Pak Slamet punya timnya didorong berapa itu biaya iklannya per hari gitu ya. Nah, jadi kebayang nggak kalau kita punya margin 1 juta, ya beranilah tiap hari aja iklan. Itu yang membuat kita sebagai pebisnis effortnya jadi lebih ringan, ya kan? Kenapa? Karena waduh, kalau mau menyebarkan flyer lewat flyer, berapa flyer harus kita sebar? Kan begitu ya. Kalau kita mau broadcast ya tadi, resikonya broadcast adalah kalau di luar negeri masuknya kriminal kan begitu. Kalau di Indonesia
ya masih belum masuk, tapi kan orang nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman tiba-tiba ada broadcast karena tanda kutip ilegal sebetulnya ya. Tapi kalau lewat jalur di sini, ya memang Facebook punya kuasa gitu ya. Saya mau ngasih informasi ini ke siapapun ya memang punya mereka, dan kita dengan senang hati mau kita menggunakan Facebook itu gratis, wajar saja kalau disisipi iklan oleh Facebook gitu ya, oleh Facebook atau Instagram. Oke, kita akan buka Oh, penanya berikutnya. Coach Atau Hidayat, ada tambahan, Pak Slamet? nambah sedikit. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan kita yang kontak, dan bahkan kita iklan itu bisa muncul ke orang-orang yang nggak kenal kita, menarik kayak gitu. Kalau yang tadi kan kalau kita mau broadcast juga hanya orang-orang yang kita kenal kan. Tetapi kalau misalkan pakai iklan, maka siapapun yang terpapar ini adalah orang yang ditarget tadi. Nah, itu bisa. Kalau tadi Coach Hidayat tanya berapa budget iklan, kalau saya tidak pernah membatasi budget. Yang penting ROI-nya positif, return on investment. Misalkan kayak tadi, ngiklan saat 500 mendapatkan profit 1 juta, saya pikir nggak ada masalah. Yang penting bisa begitu gitu. Berarti kan 2 kali lipat ya. Atau ROAS, return on ad spend. Jadi ROAS-nya ya kalau ROAS itu pakai revenue dari revenue ya. Tapi kalau kayak tadi kan langsung ke profit berarti ROI ya. ROI-nya berarti kan kalau dari 500 jadi 1 juta itu kan 100% ya Pak ya. Ya, 100% nggak masalah. Makin gede iklan berarti ROI-nya kalau sama-sama 100% makin gede makin bagus, jadi tidak dibatasi. Jadi nanti KPI-nya adalah bukan berapa jumlah yang dibelanjakan, tetapi berapa yang dihasilkan dari iklan itu. Semakin gede ya nggak masalah mau iklan berapapun. Itu konsisten. Maka dilanjut. Yes, dan sudah ada ya yang cukup viral di YouTube ada ya, bagaimana yang menjual panci budget iklannya per hari 1 miliar. spend iklan 1 miliar itu nggak ada persoalan, as long as masih tadi ya ROAS-nya ya masih terukur, return on investment-nya ketika kembali. Jadi ya nggak ada persoalan. Bapak Ibu, kita bisa mulai dari nanti biaya marketing yang kecil, lama-lama semakin besar ya semakin besar juga omset kita dan kemudian profit yang kita miliki. Oke, kita buka penanya berikutnya. Ada Ibu Leli Suryani. Leli dulu. Terima kasih atas kesempatan izin off kamera. Pertanyaan saya adalah mungkin saat ini saya belum memakai Instagram Ads atau FB Ads dan menarik bagi saya tentunya mendengarkan materi ini dan juga adalah sesuatu peluang tentu ke depannya di saat kita berbisnis begitu. Kemudian saya yang belum punya FB Ads atau IG Ads itu adalah mungkin pernah ya mengalami semacam pengiklan yang tidak jujur gitu. Contoh saya, jadi dia kayak penipu gitu. Jadi menipu, jadi dia menawarkan satu barang yang setelah kita pesan, setelah kita hubungin, dia tinggal mengirim. Jadi kita yang jadi kayak kena ini, bahwa barang itu adalah barang ilegal. Jadi kita sebagai korban penampung daripada barang ilegal tersebut. Maksud saya, tentu di masyarakat udah menyebar hal seperti itu. Jadi ada orang-orang yang mungkin menarik sih pengen beli barang ini, pengen produk ini, pengen jasa ini, tapi karena sudah pernah kena tipu atau kena apa dari FB Ads ini, bagaimana cara strategi atau tips dan trik agar kita terhindar dari orang-orang yang mengiklan itu yang niatnya kurang baik seperti itu. Oke, Karena saya pernah merasakannya dan mengalami kerugian juga dan diancam juga untuk kena pidana gitu dan sangat ternyata itu tipu-tipu gitu. ya, Saya ya. tunggu, saya katanya akan diajak akan segera setengah jam lagi akan akan didatangi polisi dan akan diangkut ke itu, ternyata enggak gitu. Sebegitu luar biasanya penipuan di itu adalah di IG sama FBS itu pernah saya kena. Mohon pencerahannya terkait daripada FBS ini agar di saat kita sudah membuat FBS ini kita udah benar-benar mengerti dan benar-benar paham situasi yang akan terjadi. Terima kasih. Oke, langsung saja Pak Slamet, silakan Pak. Ya, baik Ibu Suryani. Ya, kalau terkait dengan Suaranya nggak keluar Pak. sekarang gimana? Ya. Terdengar? Ya. Ada. Ya, kalau terkait dengan penipuan itu sebenarnya tidak hanya di online Bu, di offline juga banyak. Kawan-kawan saya juga banyak yang tertipu di offline. Jadi itu adalah seperti sudah sunatullah atau kodrat di dunia ini, memang selalu ada kejahatan dimanapun. Nah, tapi kalau kita fokus kepada
kejahatan, maka potensi yang baik itu tidak terlihat. Jadi kalau saya sih prinsipnya yang penting itu bukan kita. Kan kita posisinya mau berjualan. Yang penting kita memang punya modal amanah bahwa apa yang kita jual itu adalah yang benar-benar kita orangnya ada, alamatnya ada, didatengin juga silahkan. Gitu. Maka saya pikir tidak perlu ada keraguan ketika nanti jangan-jangan orang khawatir kepada kita. Kayaknya sih terlalu sedikit Bu ya. Terlalu sedikit orang yang korban itu ada, tetapi mungkin persentasenya sedikit. Jadi kalau saya lebih melihat sisi positifnya, karena apapun ini memang selalu ada negatif positifnya. Karena meta ads atau apapun itu hanya alat yang bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga sekaligus bisa digunakan untuk kejahatan. Nah, kalau kebaikan ini kan memang jadi potensi. Nah, kalau kejahatan itu kan sebenarnya memang ada yang ngurus ya. Pasti yang begitu-begitu pasti ada yang laporin, ada apa, lama-lama juga terkikis sih sebenarnya. Nah, sementara di sekarang ini banyak orang-orang yang sudah memanfaatkan sosial media ini untuk kebutuhan pemasaran. Jadi kalau saya selama 15 tahun ini mengenal Facebook Ads nggak pernah memikirkan itu karena itu akan menjadi energi negatif buat saya, sehingga saya melihat potensi di mana ketika saya jual barangnya ada, gudangnya ada, datang juga silahkan. Ketika saya jual produk digital, produknya juga ada gitu ya. Kalau udah transfer pasti dikirim gitu kan. Kemudian kalau yang COD juga kita kirim dulu barangnya gitu ya, misalkan. Nah, kalau kita jual programnya juga ada, bisa dibuktikan, ada, ya itu nggak ada masalah saya pikir sih. Tapi ini saya memaklumi betul karena Ibu Leli memang pernah mengalami ya, jadi mungkin sudut pandangnya jadi terpengaruh. Traumatik. Iya, begitu mungkin. Saya pikir yang penting kita manfaatkan ini. Kalau kita niatnya baik, kita gunakan alat ini menjadi kebaikan, insya Allah hasilnya juga akan baik. Begitu barangkali Pak Coach Hidayat mungkin mau Iya, ditambahkan. untuk Bu Ledi ada beberapa hal ya, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet. Jadi tentunya hal yang luar biasa itu pasti akan ada orang yang memanfaatkan secara negatif gitu ya. Nah, tinggal hati-hati kita mau jadi saya selalu bawakan materi sama seperti kemarin Coach Agus sampaikan ya tentang victor victim, mau jadi pecundang atau mau jadi pemenang. Ya kan? Kita mau terjebak dalam sebuah situasi. Wah, kalau saya di situ ini sudah banyak orang yang misalnya menggunakan penipuan secara online. Padahal sebetulnya ini kan karena kita tahu seolah-olah banyak. Iya, banyak itu kan dibandingkan ternyata yang berhasil menggunakan kecil sekali tadi Pak Slamet sampaikan. Kalau kita kemudian tidak menggunakan media ini, ya, yang penting kan kita tidak bermaksud untuk menipu. Itu satu hal, ya. Sehingga ya pertegas aja, perjelas transaksinya. Bapak Ibu punya jelas alamatnya, kantornya, kita mau beli program apa, ya produknya juga memang memang bukan mau nipu-nipu. Jadi nggak ada persoalan dengan hal itu tentunya gitu ya. Sama termasuk ketika kenapa ada sosial media lagi? Ini kalau bicara tentang tips yang lain misalnya. Kenapa orang lebih senang belanja lewat lewat Tokopedia, kemudian lewat Shopee gitu ya. Itu bisa salah satu teknik. Oh, kalau kalau lewat Shopee, itu kan uangnya di Shopee dulu. Kalau itu penipuan, ya kan barangnya nggak nyampe, nggak mungkin, ya nggak mungkin kalau penipuan lewat itu. Sehingga ada muncul trust. Ya itu bisa menjadi sebuah solusi, ya. Tapi kan dipotong lagi. Sudah kita keluar iklan, dipotong lagi sama Shopee, gitu kan. Tapi itu menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi atau building trust, ya. Jadi nggak apa-apa beli lewat kita, ya, tapi check outnya. Ininya kliknya nanti belinya lewat lewat keranjang kuning atau lewat lewat Shopee dan lain sebagainya yang masyarakat bisa lebih percaya. Tapi kembali itu cara berpikir kita. Kalau kita terlalu dihantui rasa takut gitu ya, padahal sesungguhnya mungkin dari 100 akan ada orang yang wah ini jangan-jangan penipuan. Nah, kenapa kita memikirkan hanya yang satu, yang 99 akhirnya luput, katakanlah seperti itu. Jadi angka antisipasi banyak sebetulnya. Yang paling penting adalah nah, mau nggak kita memanfaatkan ini secara positif? Bahwa yang kriminal pasti. Kemarin saja saya di TikTok ya, saya pelajari. Ini bawa-bawa nama nama pesantren gitu, bahwa saya cek, ini pesantren mau kasih pinjaman tanpa modal gitu. Diklik, ujungnya apa? Iklan loh, TikTok Ads loh, berbayar loh berarti kan. Ujungnya apa? Tetap harus bayar dulu biar administrasi 300.000. Saya udah tahu itu langsung penipuan gitu ya. Itu penipuan. Memang di dunia maya ini modus-modus seperti itu ada. Kita pribadi harus berhati-hati. Tetapi ketika kita sebagai pelaku, ya tinggal kita bentengi juga nih. Ada market yang mungkin tadi traumatik, ketakutan, tapi jumlahnya seperti Pak Slamet sampaikan kecil kok. Ya, jumlah yang itu kecil sehingga betapa ruginya kita kehilangan potensi pasar kalau kita tidak memanfaatkan media atau sarana yang membuat kita bisa lebih mendapatkan lebih banyak
pembeli. Oke, terjawab ya. Sumedang ini siapa ini Sumedang ini? Boleh buka? Ya, oke, siap, Silakan. siap, Coach. Nusa, saya Nusa dari Sumedang. Mungkin tidak banyak ya. Tadi saya sempat apa namanya? Tidak banyak mungkin, tapi langsung saja. Tadi kan kita disebutkan tentang profiling apa ya tadi ya, profiling audience gitu ya. Audien. Nah, mungkin setelah ini ya kali ya akan dipaparkan tentang itu. Tapi karena penasaran, jadi itu salah satu jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya? Karena ini kan technical skill ya. Jadi mungkin kita perlu waktu yang panjang untuk mempelajari ini ya. Mungkin seperti itulah kesimpulan saya. Jadi banyak hal tadi yang disampaikan, meskipun itu hanya introduction-nya ya, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira cara untuk profiling audience itu di berbagai platform ini seperti apa, itu satu. Kemudian yang kedua, karena ini technical skill, kalau kita mau pelajari lebih dalam, kira-kira investasi yang harus kita keluarkan dalam tanda kutip ya, berapa sih? Kalau tadi misalnya Pak Selamat atau Coach Selamat bilang dulu waktu ngirim salah satu tim atau mungkin karyawan untuk belajar copywriting itu investasi sampai 5 juta sekian, bla bla bla. Nah, bagi orang-orang yang punya startup misalnya, kan anggaplah saya punya home industry seperti itu dan juga dia baru berdiri, artinya belum terlalu stabil secara financial dan seterusnya. Nah, kita kan masih punya keterbatasan dalam mau mengirim orang atau belajar dengan budget yang 5 juta saja udah termasuk tinggi, misalnya dalam tanda kutip ini ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misal saya mau belajar copywriting nih, tapi ada nggak solusi yang budgetnya bisa diminimize, kira-kira seperti itu. Nah, oke lah segitu dulu Coach. Terus ya paling segitu dulu, nanti kita lanjut. Terima kasih. Baik, mau Pak Selamat atau saya yang bantu jawab Pak Selamat? Coach Hidayat silakan mungkin. Ya, jadi gini, Bapak Ibu, saya ikut pembelajaran Pak Slamet gitu ya, dan memang gini, ini mutlak. Jadi saya harus sampaikan dulu nih, mindset yang tepat ya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu mengawali sesuatu tanpa mindset yang tepat dulu. Karena pada saat pola pikir kita keliru, hasil kita keliru. Belajar Facebook dan Instagram Ads. Kalau saya kesimpulan saya sekarang berat kalau Bapak Ibu belajarnya via online. Maka memang betul tadi pertanyaannya, ini kan bicaranya skill ya. Maka belajarnya harus sungguh-sungguh dan memang perlu waktu yang memadai. Kita perlu meluangkan waktu khusus untuk belajar. Dan itu butuh minimal 2 hari. Ya, 2 hari belajar itu insya Allah Sekolah Bisnis Indonesia kita akan mengadakan workshop tersebut. Dan memang ini bukan workshop yang murah, saya harus sampaikan. Tetapi kami selalu memberikan solusi-solusi agar orang-orang yang punya kemauan yang kuat gitu ya, punya kemauan yang kuat. Kalau bahasa Bapak Ibu kemarin mengikuti kelas Coach Agus ya, ketika kita punya satu impian, punya dreams, ya, punya visi, dan kita ingin mewujudkan hal tersebut, maka ada upaya ke arah sana, kan gitu ya. Nah, apakah kita akan terbentur dengan persoalan atau kita mencari solusi? Kalau kita terbenturnya pada masalah-masalah, aduh masalahnya saya nggak punya uang, masalahnya ini kita mengasosiasikan murah dan mahal ini kan menjadi satu hal yang relatif gitu ya. Tetapi siapapun yang sesungguhnya, ini ada 78 minus saya Pak Slamet dan ada Bu Ati Pak Arya gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu punya mentalitas sebagai pemenang dan saya sudah kasih gambaran lebih dahulu. Ini keilmuan yang mutlak harus dikuasai. Kalau Bapak Ibu baru menguasai tahun depan, ya rugi. Sepanjang 1 tahun berarti kita tidak menggunakan metodologi ini, cara ini untuk bisa menghasilkan uang. Padahal kalau kita menguasai caranya, maka kita bisa menghasilkan uang dengan lebih mudah, gitu ya, dengan lebih mudah. Maka ini adalah sebuah maka lebih cepat, lebih baik. Kemudian kepada siapa kita belajar, ini juga penting. Belajar ke Pak Slamet, waduh, yang jam terbangnya sudah sedemikian tinggi, kita juga bisa konsultasi, ya pastilah tidak murah. Saya sebut saja nih ya, nggak apa-apa. Jadi tanggal 6 dan tanggal 7, tanggal 6, tanggal 7 Maret, ini biar Bapak Ibu bisa mendapatkan momentum Ramadan ya. Kan kalau kita menggunakan Facebook Ads, Bapak Ibu secara konvensional, effortnya jauh lebih besar untuk menghasilkan uang yang sama. Apalagi kalau mau menghasilkan uang yang jauh lebih besar, mungkin malah tidak mungkin gitu ya, ada keterbatasan. Tapi dengan memanfaatkan Facebook Ads, insya Allah jauh lebih mudah. Nah,
berarti ada momentum terbaik, kita bisa sama-sama belajar 2 hari. Nanti alamat hotelnya menyusul ya, alamat hotelnya menyusul 6 dan 7. Bapak Ibu luangkan waktu khusus. Oke, investasi pasti investasi, hotelnya juga kita bayar dan lain sebagainya. Oke, sebetulnya biasanya memang harus di angka 5 juta kalau 2 hari talk show workshop ya. Bismillah, insya Allah ini ada Bapak Ibu semua bisa 3 juta rupiah. Dan kembali lagi, 3 juta rupiah kalau menghasilkan ratusan juta atau menghasilkan miliaran rupiah tentu murah, kan begitu. Kalau nggak punya uang, bukan berarti mahal. Beda nih, antara mahal dengan murah itu relatif gitu ya. Nah, tinggal kami berikan solusi juga buat Bapak Ibu. Saya bantu juga nih, ayo yang nggak punya modal, gimana caranya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya kan? Bapak Ibu bisa misalnya salah satunya adalah nanti kalau bisa menghadirkan 5 orang peserta, ya. Karena banyak sekali orang yang kalau beberapa orang yang saat ini kendala finansial di 3 juta mungkin akan sangat mahal kan. Mahal kalau nggak punya uang 3 juta mahal banget, rasanya mahal banget. Tapi kalau ada orang yang punya punya modal sebetulnya mereka punya uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, 3 juta itu menjadi sangat murah. Apalagi disertai dengan potensi opportunity seseorang bisa mendapatkan lebih, kan begitu. Ya, itu kenapa sebetulnya yang kaya makin kaya, karena dengan kapitalnya mereka bisa memanfaatkannya. Jadi, modal yang mereka miliki mereka bisa gulirkan. Nah, bagi orang-orang mungkin sebagian dari kita yang terbentur persoalan yang tadi, ayo never give up untuk kemudian mencari solusi. Itu yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi solusinya selalu ada. Sekolah Bisnis Indonesia selalu memberikan solusi-solusi bagi para winner, bagi para pemenang untuk bisa ayo menikmati. Karena memang nggak bisa skill seperti ini saya saja gitu ya. Saya sempat akhirnya ya karena ini udah waktunya nih saya belajar lagi, berguru lagi ke Pak Slamet. Kenapa? Ada beberapa skill yang saya ternyata dengan perkembangan yang terbaru ya, itu saya nggak bisa mengikuti. Wah, ini mentok gitu ya. Sempat frustasi juga menggunakan Facebook Ads dan saya pikir, aduh, sayang banget gitu ya. Karena saya tahu potensinya. Miliaran lah, bukan ratusan juta lagi. Miliaran sudah masuk rekening saya karena pemanfaatan Facebook Ads. Jadi ketika Bapak Ibu saat ini mengetahui ada sebuah cara untuk kita lebih mudah memasarkan produk untuk tentu akhirnya menghasilkan omset yang lebih besar buat bisnis kita, profitabilitas yang lebih besar dari kita, itu yang kemudian kita bandingkan. Nah, tinggal kalau solusi, kalau yang punya modal bisa langsung bayar kan gitu. Kalau enggak, ayo, mari saya bantu bimbing. Kita masih punya berapa hari ya, supaya kita semua hari Rabu dan Kamis bisa berkumpul belajar nih. Ya sama, saya juga mau belajar lagi nih karena, waduh, saya bilang saya mah udah males gitu ya, males saya ketemu orang apa segala macam. Udah, saya tuh lebih seneng pakai marketing, bukan bukan personal selling, tapi marketing gitu. Walaupun tetap di situ ada aktivitas aktivitas sales, tapi beda. Saya kejar orang, saya menemui orang yang belum tentu beli. Nah, kalau di sini kan orang yang kemudian klik adalah orang yang tertarik dengan membeli produk saya. Katakanlah seperti itu. Jauh jadi lebih effortless lah ya, effortnya lebih kecil. Itu sudut pandangnya yang harus harus tepat gitu. Tidak naik induknya. Karena untuk orang-orang yang sudah kegiatan tersebut ya. Oke, Pak Slamet ada tambahan? Apa saja nanti yang akan dipelajari? Ya, untuk workshop 2 hari memang kalau tadi sampaikan oleh Pak Anu, praktek iklan langsung, tentunya sebelum praktek iklan kita akan sesuaikan. Kalau peserta belum punya konten, kita bantu untuk cara membuat konten gimana itu ya. Gambarnya harus bagaimana, videonya harus bagaimana, kita nanti akan lihat karena jangan sampai kita bisa iklan tapi kontennya belum menarik. Nanti kita mungkin nanti akan bahas juga tentang copywriting, bagaimana mungkin membuat video sederhana dengan Canva gitu ya, membuat poster dengan Canva. Harapannya sebenarnya datang sudah punya konten, Pak, Coach Hidayat. Tapi kalau memang belum, mungkin nanti ada yang mungkin bantuin lah ya, bantuin sekedar membuatkan brosur sederhana. Jangan sampai datang nggak bisa ngiklan gara-gara nggak ada poster, nggak ada video gitu ya. Mungkin nanti harus dibantu baik cara, paling tidak cara membuatnya ya. Mudah-mudahan
harapannya yang hadir itu udah punya, biasanya udah punya lah poster, video, produk itu udah pasti punya, tinggal bagaimana mendeliver produk. Jadi hari pertama itu sampai membuat iklan, dan hari kedua harapannya sudah mulai datang leads dan bagaimana menangani leads itu. Ya, jadi kemudian ada juga bagaimana men-scale up, bagaimana misalkan baru belajar dapat 3 leads itu prospek ya. Ternyata dari pertama baru dapat ada 5 orang yang kontak, bagaimana 5 itu menjadi 10, menjadi 20 itu. Jadi kenapa 2 hari, supaya di hari kedua kita sudah bisa mengevaluasi iklan yang jalan itu ya. Jadi yang harus siapkan adalah punya akun Facebook, ya, punya akun Instagram itu ya, punya akun Facebook, punya akun Instagram. Kalau belum bisa disiapin dari sekarang. Kemudian juga punya halaman. Kalau belum nanti bisa dibuat pada saat pelatihan, atau nanti kita bikin praklas ya, praklas consider. Jadi mungkin hari Senin atau hari Selasa kita bikin praklas supaya nanti begitu datang di pelatihan itu sudah siap dengan akun Facebooknya, udah siap, sudah login di laptop masing-masing, IG-nya sudah, kemudian halamannya sudah, sehingga pas datang tinggal iklan. Syukur-syukur pas H-2 atau itu sudah bisa teridentifikasi, konten-kontennya udah siap semua pas praklas itu. Jadi ada praklasnya, sehingga pas hari hanya tinggal running. Nanti kita akan bantu bagaimana membuat audien atau customer profiling yang diinginkan. Mungkin tiap peserta beda-beda, makanya butuh waktu cukup lama. Ada yang mungkin tadi Coach Sida nanyain kalau produknya travel, umroh bagaimana ya, itu mungkin customer profilingnya beda. Kalau yang baju muslim mungkin customer beda. Kemudian segmennya beda, kemudian geografinya mau kemana juga beda-beda. Nanti kita bantu sampai masing-masing bisa memetakan itu. Nah, setelah itu bisa baru running iklan. Itu termasuk nanti cara membayarnya bagaimana, itu juga ada salah satu materi. Jadi untuk sekarang dimudahkan sekali untuk iklan, karena kalau zaman dulu harus kartu kredit, sekarang bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa transfer bank, banyak cara untuk bisa membayar iklan. Dan yang terakhir nanti kita bagaimana men-scale up, bagaimana menghasilkan ROI yang positif, bagaimana iklan kita itu tidak boncos ya, walaupun boncos ada resiko juga ada, karena dalam setiap bisnis apapun pasti ada risiko, tapi bagaimana kita meminimalisir itu sehingga biaya iklan yang kita investasikan itu akan kembali ya. Bahkan kalau produk yang sifatnya tidak COD, Coach Hidayat ya, itu bisa hari itu udah balik gitu. Ya, kalau sekarang kan kalau kita jual COD itu sampai ke tangan kita bisa seminggu ya. Ya, itu kan biaya iklan udah keluar, nanti modal untuk belanja sudah keluar, untuk belanja barang ya, atau HPP-nya udah keluar, ditambah barangnya gantung di sana lama. Nah, tapi kalau produk-produk yang memang mereka bayar langsung ya, seperti saya menjual produk digital misalkan, kan orang bayar dulu baru dikirim. Itu ROI itu bisa dihitung harian. Hari ini iklan berapa, menghasilkan berapa, itu bisa harian. Itu mungkin gambaran materi yang akan kita bahas terkait kesiapan akun, kesiapan halaman, kemudian juga kesiapan alat bayar, kemudian cara beriklan, the copywriting, dan sampai nanti analisa atau membaca metrik. Jadi kayak tadi yang saya cantumkan yang di slide terakhir itu kan ada, itu namanya metrik. Jadi kita membaca iklan itu bisa membaca, oh iklan menjangkau berapa orang, frekuensinya berapa kali orang lihat, kemudian impresi tayangnya berapa kali, kemudian itu ada harga per 1000 tayang berapa, nanti harga per hasil orang yang ngechat berapa, itu bisa kita baca ya, terus sampai hari kedua nanti sampai kita bisa membaca iklan, sehingga membaca metrik iklan atau membaca dashboard, dan dengan membaca dashboard kita memutuskan harus melakukan apa dengan data yang ada di dashboard itu. Begitu Coach Hidayat kira-kira gambarannya ya. Oke. Ya, untuk hari tanggal 6-7 ini kegiatannya 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5 sore, tetapi tentu peserta harus sudah ready jam 8 pagi. Jadi sudah well prepare, sehingga begitu nanti jam 9 dimulai sudah langsung. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Slamet bahwa nanti ada praklas terus, praklas terlebih dahulu. Nah, kalau materi iklan tuh memang harus tes dan ukur ya, tetapi kan copywriting-nya atau video iklannya nanti kami bantu juga ya. Saya coba bantu untuk bisa mengevaluasi lebih awal sebelum iklan itu dicoba gitu kan. Kita coba iklan yang kemudian kita sudah yakin dulu bahwa ini kemungkinan besar orang tertariknya tinggi gitu ya, katakanlah seperti itu.
Nah, jadi jangan sampai juga sudah latihan iklan ternyata bukan tentang proses delivery-nya, tapi kontennya sendiri yang tadi konten is king. Kontennya yang kemudian ternyata nggak bagus gitu ya. Jadi bukan terdeliver bagus gitu ya, tetapi orang nggak tertarik untuk kemudian take action. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya ya tidak mudah ya, tidak mudah dan memang kita harus praktek. Dan jangan sampai kalau saya lebih senang kalau para entrepreneur itu hati-hati potential loss gitu ya. Jadi itu bukan sebuah skill yang menurut saya ini abaikan saja. Enggak, kita memang harus harus sudah menguasai dan memanfaatkan. Karena nggak ada cerita sebetulnya pilih A atau B gitu. Nanti kalau kita misalnya menggunakan TikTok menghasilkan pakai. Kalau menggunakan Facebook Ads menghasilkan ya pakai gitu ya. Jadi bukan sebuah pilihan. Nah, ketika memutuskan memakai memakai Meta Ads atau tidak itu kan sebetulnya lebih ke arah ya kalau skill kita masih minim ya belajar dulu karena kalau enggak tadi apalagi kalau kita tidak dibimbing oleh orang yang kemudian pengalamannya tinggi, nah kemungkinan boncosnya memang jadi tinggi. Tapi insya Allah nih Pak Slamet kan bahkan sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun ya di dan sudah banyak sekali praktek mencoba membimbing banyak orang sehingga ini yang sebetulnya menurut saya murah kalau investasi sedemikian itu murah ya. Jadi tinggal solusi. Bagi yang memang saat ini tidak punya secara finansial tidak punya gitu ya. Ya udah, bagaimana caranya kita sebagai entrepreneur punya mentalitas sebagai pemenang mencari solusi agar kita bisa ikut karena ikut itu bukan satu satu pilihan sebetulnya kalau kita mau memanfaatkan peluang yang tersedia. Seperti itu ya. Jadi Rabu dan Kamis tanggal 6 tanggal 7 9 to 5 9 sampai jam 5 acaranya 2 hari tersebut. Kemudian kalau yang di luar kota ya pasti harus menginap ya nggak mungkin pulang lagi harus menginap di Bandung ya pelaksanaannya di Bandung nanti lebih detail informasinya terkait dengan hotel dan lain sebagainya. Tunggu ini berikutnya ya. Kemudian Bapak Ibu masuk saja nanti grup WhatsApp teman-teman yang memang mau mau ngejar momentum nih ya, ngejar momentum saya mau belajar. Mungkin sekarang terus kan ada solusi agar rekeningnya ke depan jangan kosong terus yaitu memanfaatkan Facebook gitu ya. Dan kami berikan sebuah solusi agar Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Seperti itu dan tempatnya pasti terbatas ya karena nggak mungkin ini workshop di mana kami harus Pak Slamet juga kan harus bimbingnya one on one gitu ya. Ya grup gitu ya ada grup kecil dan tim juga terbatas, maka Bapak Ibu pastikan sesegera mungkin peserta nggak mungkin lebih dari 30 gitu ya maksimal. Jadi bayangkan kalau dari yang 75 ini minat aja gitu ya udah sudah barang tentu nggak mungkin di tanggal tersebut semua ya. Masalah solusi finansialnya yuk mari kita ada beberapa waktu beberapa hari untuk bisa mencari solusi sambil mempersiapkan diri dengan baik. Jadi sambil menunggu tanggal 6 tanggal 7 betul-betul well prepare ya semuanya sehingga begitu nanti ikut workshop tuh sudah target kan tadi ya gimana hari kedua sudah making money bisa asal nggak COD kan asal nggak COD marginnya bagus sangat mungkin hari kedua jangan-jangan bukan sudah balik modal sudah untung ya seperti itu ada tambahan lagi Pak Slamet Ya, mangga baik. Ini ada pertanyaan yang belum terjawab di chat ternyata. Sedikit ya sebelum ditutup. Karena tadi kita buka pertanyaan yang nanya kita jawab dulu sebentar ya Pak Konsidat ya. mangga Ini mangga ada dari siapa nih? Ini nih. Bu Ervi, bagaimana cara buat iklan Meta tahap awal? Kalau awal memang kalau untuk buat iklan harus praktek langsung di pelatihan Bu ya, karena nggak mungkin di online. Yang kedua, lebih bagus mana antara aplikasi WhatsApp Blast dengan WhatsApp Ads? Kalau WhatsApp Blast itu berpotensi diblokir karena kita aktif nge-blast ya. Tapi kalau WhatsApp Ads berarti kita yang didatengin, maka nggak ada masalah. Gitu aja bedanya. Dan kalau WhatsApp Blast itu berarti kita yang nyerang, tetapi kalau WhatsApp Ads berarti kita yang didatangi atau kita yang diserang. Jadi artinya kita yang secara posisi lebih kuat ketika kita menggunakan WhatsApp yang diiklankan. Ada lagi kemudian tadi mana ya? Ada lagi belum punya produk sendiri. Kalau memasarkan produk orang lain, gimana caranya? Bisa. Itu teknik banget ya. Kalau produk lain kan jualin rumah, misalkan rumah orang, itu terkait. Yang penting ada produknya. Nanti bisa dibahas di pelatihan. Kalau produk orang, bagaimana teknisnya? Ada affiliate juga. Ya. Kemudian
Ada yang nanya berarti nggak ada kelas online? Nggak ada, kalau online tidak memungkinkan karena betul-betul praktek. Nanti didampingi oleh saya juga ada tim ya yang juga berpengalaman untuk menghandle pelatihan, sehingga nanti kita didampingi, jadi langsung praktek dan didampingi seperti itu. Ya, ya. Yang terakhir ada pemasaran lewat brosur, masih efektif? Masih. Efek brosur juga masih, tapi kalau pakai online jangkauannya lebih luas dan lebih luas dan lebih jauh. Kalau brosur kan mungkin untuk orang-orang dekat. Ini ada yang pertanyaannya. Itu Coach Hidayat, pertanyaan kayaknya sudah tersampaikan semua karena tadi kita buka tanya jawab, ada yang ini mesti kita jawab satu-satu. Oh, ada satu lagi. Apakah dashboardnya kita yang bikin? Enggak, dashboard iklan itu nanti pihak Meta yang nyediain. Kita sudah lihat datanya real time, bisa kelihatan. Izin tanya lebih convert diarahkan ke website atau ke WA. Ya, kalau untuk yang awal saran saya ke WA dulu. Tapi kalau yang memang sudah expert bisa ke website. Nah, karena kalau bicara website kan harus ada website, itu banyak faktor. Websitenya harus mudah diakses, dibuka enteng, copywriting-nya bagus, ya. Kemudian tidak semua orang bisa membuat website, tetapi kalau WA saya yakin semua orang bisa menggunakan WhatsApp. Itu kalau sudah cukup kayaknya. Maka kalau ada yang mau Oke. ditambahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi sebetulnya hampir semua metode iklan itu bisa digunakan ya. Apakah sekarang billboard masih ada yang pakai? Ada kan gitu. Tapi ya kembali semua semua kita harus paham betul. Contoh misalnya flyers ya. Apakah dengan brosur atau flyers masih efektif? Ya kalau jual properti kemudian ke target market yang tepat misalnya ya. Flyers itu kan nyetak saja kalau berwarna A4 mungkin harganya sudah Rp1.000 dan efektivitas flyers biasanya hanya di angka 1-2%. Itu udah keren banget tuh. 1-2% tuh udah bagus banget gitu ya. Jadi kalau kita bagikan 100 flyer, satu orang beli. Ya tinggal Bapak Ibu hitung secara cost ya, secara biayanya berapa. Ya kalau misalnya mau jualan roti pakai flyers ya nggak efektif gitu ya. Buang-buang duit gitu kan, terlalu mahal. Nah, jadi pahami nanti insya Allah ya di kelas reguler Sekolah Bisnis Indonesia kelas marketing nanti ada kelas khusus mengenai hal tersebut. Nah, lebih dahsyat lagi kalau Bapak Ibu percepatan mengikuti workshop ya. Ini workshop yang menurut saya tadi ini tuh bukan pilihan ya. Tinggal bagaimana caranya setiap orang dari kita dengan keterbatasan masing-masing fokus untuk bisa tetap hadir di acara tersebut karena para winner itu akan betul-betul memanfaatkan peluang yang hadir dengan sebaik mungkin. Nanti yang membedakan adalah kalau mereka tidak memanfaatkan Facebook Ads yang jangkauannya bahkan ya kayak kemarin proses kampanye itu dahsyat ya. Saya dengan berbagai macam keterbatasan biaya yang ada, tetapi saya pernah tercapture masuk 5 besar gitu ya. Walaupun kalau kalau bicara running terakhir ya ternyata gila-gilaan memang politik di Indonesia ini dahsyat ya. Udah biaya politiknya politik uangnya udah dahsyat lah ya. Bahkan ketika saya ketemu RT sudah ada yang pesan untuk 70 orang gitu ya. Sekian-sekian dan itu semua pakai uang. Sehingga tapi kalau bicara marketingnya normal, kebayang saya pakai budget yang minim ya itu ini sama Pak Slamet itu dahsyat. Thank you ya Pak Slamet itu luar biasa. Saya bisa masuk 5 besar loh, 5 besar dengan budget yang begitu minim kan begitu ya. Dibandingkan mereka yang menggunakan baligo, billboard. Karena finishing akhir tetap yang bagi-bagi duit itu yang yang akhirnya melenggang ke ya sebagian besar ya. Saya nggak mau bilang semua, tapi saya punya keyakinan most of them sebagian besar itu yang mereka lakukan untuk mengkonversi yang tadinya calon pemilih menjadi pemilih ujungnya amplop gitu ya. Oke, jadi manfaatkan di tanggal 6 dan 7 buat Bapak Ibu semua. Ayo, saya juga ya, karena buat saya bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan Facebook Ads, Meta Ads itu adalah salah satu media terbaik saat ini untuk bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang di bulan suci Ramadan. Oke, ada closing statement Pak Slamet? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Tentunya banyak cara untuk bisa menaikkan penjualan ya. Jadi yang tadi ditanyakan apakah brosur, semua metode itu masih bisa kita gunakan. Tetapi saran saya jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan alat ya atau tools yang saat sekarang itu digunakan hampir orang-orang yang ingin mengembangkan bisnisnya itu menggunakan cara-cara digital yang memang ini sudah sesuai dengan zaman sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan
menguasai ilmu ini ya bagian dari menyempurnakan ikhtiar untuk bisa mengembangkan bisnis kita masing-masing. Gitu mungkin Pak Hidayat, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf tidak semuanya memungkinkan untuk disampaikan di sini karena keterbatasan waktu dan juga ruang dan juga alat yang tidak memungkinkan untuk bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Insya Allah sampai ketemu pada tanggal 6 dan 7 nanti. Demikian Pak Hidayat juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Sampai ketemu nanti tanggal 6 dan 7 ya. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak hal di pagi hari ini, menginspirasi kami semua untuk bisa memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini justru dengan pemanfaatan Meta Ads, insya Allah ya, bisnis kita jauh lebih mudah untuk kita jalankan dan hasilnya jauh lebih besar. Amin. Saya kembalikan ke Bu Ati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Baik, terima Bu kasih. Ati, Ya, lupa. Workshop itu 5 juta rupiah. Untuk 10 pendaftar pertama hanya 3 juta rupiah. Udah, itu. Mangga. baik. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Slamet hari ini sharingnya dan ilmu barunya yang luar biasa. Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengadakan workshop di hari Rabu dan Kamis tanggal 6 sampai 7 Maret. Bagi Bapak Ibu yang berminat, nanti bisa menghubungi nomor Pak Arya ya di 0878 22 20 8041. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa aduh saya nggak punya dana gitu. Ketika Bapak Ibu punya keinginan kuat, niat kuat untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu baru, insya Allah ketika keyakinan itu ada, nanti rezekinya juga ada. Dan ketika kita yakin bahwa dengan ikhtiar tersebut kita akan mendapatkan sebuah peningkatan penghasilan atau satu hal yang sudah kita impikan itu kita akan dapat, maka insya Allah akan dimudahkan ya. 2013 atau kalau nggak salah 2014 ya, pertama kali saya belajar sama Pak Slamet. Waktu itu investasinya juga sudah sekitar 1.500.000 ya. Jadi kalau hari ini 2 hari 3 juta ya sama aja. Satu harinya kan berarti 1.500.000. Padahal sudah 10 tahun yang lalu. Jadi hari ini tuh dengan 3 juta, maksudnya pekan depan dengan 3 juta itu investasi yang masih murah. Bapak Ibu, digital ini kan sekarang hal yang sangat sedang sangat bagus ya. Jadi keilmuan ini memang harus kita kuasai. Setidaknya kalaupun nanti Bapak Ibu tidak mengerjakan ke depannya tidak mengerjakan sendiri, tapi kita sebagai pemilik bisnis itu kita tahu dulu sehingga pada saat nanti tim kita yang mengerjakan kita bisa deliver ilmunya dan nanti tim kita yang akan mengerjakan secara rutin hariannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, nanti silahkan bisa memantau grup WhatsApp, simak di grup WhatsApp masing-masing, karena ini dari berbagai grup WhatsApp ya. Nanti akan kami sampaikan di sana informasi detailnya. Dan mari kita tutup pertemuan pagi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.